Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Inter Milanesia, yaitu sebuah channel yang akan menyajikan teman-teman informasi terupdate dan terpercaya mengenai klub kesayangan kita, Inter Milan. Buat teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan subscribe dan tuliskan beberapa keresahan-keresahannya di kolom komentar. Tentunya keresahan-keresahan di tim kita ya, atau klub kesayangan kita, Inter Milan. Baik teman-teman, hari ini saya nggak mau buat yang panjang lebar mengenai analisa pertandingan. Tentunya teman-teman sudah menyaksikan pertandingan antara Inter Milan melawan Udinese di malam hari yang lalu gitu kan. Tapi saya coba akan mencuplik satu berita yang menurut saya mencuat di akhir-akhir pekan ini gitu ya, yaitu tentang Jan Aurel Bisek. Nah, begini teman-teman. Jadi Jan Aurel Bisek, atau yang kita kerap sapa dengan Bisek ya, satu bek muda milik Inter Milan, ini dikabarkan diminati klub Eropa ya. Salah satunya adalah West Ham dan juga ada Tottenham Hotspur. Nah, ini teman-teman. Jadi dua klub raksasa Liga Inggris ini mencoba menggoda seorang Jan Aurel Bisek dengan pembelian sejumlah uang tunai 40 juta euro. Nah, ini sebenarnya klub Liga Inggris ini kalau membeli 40 juta euro itu menurut saya pribadi ini terlalu murah. Tawaran mereka itu terlalu murah karena apa teman-teman? Bisek itu kan back yang muda, kemudian punya kualitas yang bagus. Dia juga sudah terbukti mampu bersaing dengan back senior di Inter Milan, itu kayak Bastoni, kemudian kayak De Vrij, kayak Acerbi. Itu dia meskipun belum terlalu seperti squad intinya, tapi pada kalau kita melihat di pertandingan Bisek itu, ketika dimainkan Bisek itu mampu mengimbangi mereka. Bahkan beberapa kali Bisek dijadikan starter oleh Simone Inzaghi, bahkan dia bisa menggeser posisi Pavard gitu ya. Tentunya karena ini ya, karena Pavard itu cedera, tentunya seperti itu. Namun teman-teman, soal tawaran dari Tottenham dan West Ham senilai 40 juta euro, Inter masih tidak membuka ruang apapun ataupun untuk penjualan Bisek. Artinya bisa kita bilang bahwa Inter Milan benar-benar menolak tawaran dari manapun dengan jumlah berapapun. Kalau cuma 40 juta euro ya nggak usah lah ya, itu kan aset Inter untuk kedepannya gitu kan. Kemudian Oaktri kan pemilik Inter yang baru itu kan memang saat ini gencar mencari pemain muda ya. Kok bisa gitu kan, kok bisa pemain mudanya dilepas ini? Saya rasa nggak mungkin gitu ya teman-teman, informasi dari update transfer yang diminati oleh Tottenham Hotspur dan juga West Ham. Namun selama ini Inter Milan masih menutup. Artinya dengan tegas Inter Milan menjawab tawaran mereka dengan Bisek tidak tersentuh. Nah, kalau misalkan Bisek ini dibeli dengan harga mahal, kemudian mungkin Inter akan mempertimbangkan ya, kayak 60 juta euro misalkan, atau 70 juta euro gitu kan. Mungkin Inter Milan juga akan mempertimbangkan kan. Sedangkan Inter Milan masih juga mencari back-back yang lain gitu kan, back-back muda yang lain. Nah, itu ya teman-teman soal Jan Aurel Bisek. Kemudian ada lagi gosip dari media Italia ya teman-teman, tidak bisa saya sebutkan, bahwa soal Sadio Mane itu menyatakan ketersediaannya untuk membela Inter Milan di musim depan. Begini ya teman-teman, saya bahas lagi soal Oaktri yang sedang gencar-gencarnya mempertahankan dan mencari pemain muda. Sadio Mane itu kan kalau nggak salah udah 33 tahun gitu kan. 33 tahun. Walaupun Inter sebenarnya mempunyai tren positif terhadap pemain tua, contohnya Edin Dzeko, kemudian Hendrik Mkhitaryan gitu kan. Pemain tua yang dibeli Inter itu selalu moncer gitu ya di Inter Milan gitu. Ketika Sadio Mane nanti kalau misalkan didatangkan di Inter Milan, saya rasa ini sangat kecil ya kemungkinannya kalau kita bandingkan dengan si pemilik Inter Milan yang memilih pemain muda.
Sadio Mane itu kan di Al Nassr itu kan gajinya nggak kecil gitu kan. Saya rasa apa yang dipikirkan Sadio Mane ketika dia mau membela Inter Milan ini, otomatis gajinya akan turun drastis gitu kan. 20 juta euro apa gimana tuh per tahun si Sadio Mane itu kan nggak mungkin gitu kalau Inter Milan harus menggaji seorang Mane dengan gaji yang bahkan separuh dari itu aja nggak mungkin. Begini, gaji paling tinggi di Inter Milan itu kan Lautaro Martinez gitu kan, itu pun 10 juta euro, sang striker, kemudian juga dia kapten. Jadi saya rasa tentang gosip Sadio Mane itu kita kesampingkan dulu ya. Informasi-informasi valid mengenai Sadio Mane yang mau ke Inter Milan ini saya rasa masih di media-media yang kurang inilah ya, kurang. Jangan pernah berpikir Sadio Mane ke Inter Milan dulu lah ya, jangan. Tapi kalau memang nanti gajinya dia mau yang minimal bener gitu kan, artinya mau turun drastis, ya nggak apa-apa sih, Inter welcome aja. Karena apa teman-teman, cara langsung memang Inter Milan akan kehilangan dua striker ya kayaknya, Korea sama si Arnaud Taufik gitu. Jadi jelas lini serangnya jelas ini terjadi kekurangan karena nggak mungkin Lautaro dan Marcus Thuram hanya dua itu gitu kan. Otomatis ada striker baru lagi, entah itu pemain muda ataupun entah diambil dari mana. Si Optri akan memilih pemainnya. Saya rasa sih mungkin pemain muda ya, kayak Esposito mungkin akan kembali gitu kan. Secara penampilannya memang bagus banget ya teman-teman. Sudah tahu beritanya juga sudah mencuat kalau Esposito ini jadi primadona di Serie B. Itu ya teman-teman soal gosip transfer. Semoga teman-teman tetap stay tune untuk mendukung Inter Milan.